Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sahabat semua, apa kabar? Semoga tradingnya jauh lebih baik. Baik pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang fungsi daripada EMA 50. Jadi EMA 50 itu seperti penahan harga ya, yaitu dia sebagai penahan harga ataupun penolak harga pada candlestick. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya dengan BBMA, EMA 50 cenderung akan berfungsi sangat baik jika terjadi pada re-entry momentum. Nah, itu alasannya ya. Kalau CSAK dia yang bagus itu ekstrim, dan kalau re-entry momentum itu saat ada penolakan ataupun rejection di area EMA 50 biasanya sih sangat bagus ya Mas. Nah, di sini akan saya berikan beberapa contoh dari re-entry momentum ya. Kita mencari dulu re-entry-nya. Kita akan tandain beberapa yang gagal dan beberapa yang profit. Di sini adalah re-entry momentum. Kita akan coba tandain kembali beberapa ya. Nanti akan saya jelaskan. Di sini ada re-entry momentum. Di sini ada juga re-entry momentum. Tentunya pada area zone zero loss. Ini akan sangat bagus untuk akurasinya. Ini re-entry momentum ya. Kita cari lagi mana yang gagal Mas. Di sini ada re-entry momentum. Kita akan tandain beberapa dan ini nanti akan ada hubungannya dengan EMA 50. Oke, kita akan cari yang gagal ya. Tetap ya, setup itu tidak ada yang 100%, dia pasti akan ada gagalnya. Sehebat apapun masternya itu pasti akan mengalami loss juga ya. Kalau master dia nggak pernah loss itu mah bohong menurut saya, nggak ada. Kita akan cari kembali re-entry dari momentum. Mana ya Mas ya? Nah, di sini ada nih. Di sini re-entry dari momentum. Nah, jadi fungsinya EMA 50 itu akan sangat bagus saat berada di area re-entry momentum. Nah, misalkan di time frame pertamanya itu H4. Ini time frame yang saya rekomendasikan yaitu time frame H4, karena time frame H4 itu bisa memakai time frame kedua H1. Jika H1 tidak terbentuk setup, itu bisa memakai time frame pembantu yaitu M30. Nah, misalkan contoh seperti ini. Kita akan mulai dari awal ya. Dari re-entry momentum yang paling kanan ini. Nah, kita akan lihat di time frame H1-nya. Candlestick tidak ada reject di area EMA 50. EMA 50-nya masih jauh dan ekstrim juga tidak ada. Nah, saat mengambil re-entry yang saya rekomendasikan dari H4 ini kan kita bisa memakai time frame pembantu yaitu di M30. Nah, di sini. Nah, di M30 akan sangat jelas reject EMA 50-nya. Karena time frame M30 ini time frame pembantu dari time frame H1. Saat H1 tidak terbentuk setup ekstrim ataupun reject EMA 50, kita bisa turun satu time frame di M30. Tetapi kalau kita ambil dari H1 time frame kedua M15, kita tidak ada time frame pembantu karena kita akan entry di M5 ya Mas. Kalau dari H4 itu kan kita akan entry di M15. Berarti M30 sebagai time frame pembantu. Nah, di sini reject EMA 50 dan harganya turun. Nah, seperti ini ya. Tuh. Oke. Kita akan kembali ke H4. Untuk konfirmasi di time frame ketiga hanya CSAK ya. Setelah CSAK silakan entry. Sudah saya jelaskan ataupun di re-entry CSAK di time frame ketiga. Nah, ini di Euro GBP time frame H4. Kita akan lihat di H1-nya dia seperti apa. Nah, di sini H1 dia tidak ada reject EMA 50 dan dia langsung menembus EMA 50 ya. Baru di sini terbentuk setup ekstrim. Nah, saat sudah terbentuk setup ekstrim di time frame kedua ya udah nggak usah turun di M30, tinggal turun ke
time frame ketiga mencari CSAK dan re-entry ataupun bisa saat terjadi CSAK itu langsung entry. Oke, kita akan kembali ke H4. H4 di sini ada re-entry dari momentum buy. Di sini momentum buy, di sini re-entry. Sama ya, ini tadi juga momentum buy. Di sini re-entry. Nah, kita akan analisis yang ini. Apakah ada reject dari EMA50? Karena saat re-entry momentum itu EMA50 akan sangat bagus ya fungsinya masih. Coba kita akan lihat di time frame keduanya H1. Nah, H1 dia sudah terjadi ekstrim dan reject EMA50. Berarti ini sangat bagus untuk akurasinya. Biasanya seperti ini ya. Namun terkadang kan lama itu nunggunya ya Mas ya. Makanya terkadang setup itu nggak terlalu kuat pun kita memaksa ambil. Ya daripada nggak entry aja sih, kita lot kecil aja. Nah di sini ada ekstrim, ada reject EMA50. Kalau sudah seperti ini nggak usah turun ke M30. Tinggal mencari CSAK di time frame ketiga dan entry. Nah jadi seperti itu. Kita akan kembali lagi ke H4. Ini khusus re-entry momentum ya. Yang ini tadi sudah. Momentum yang ini sudah re-entry-nya. Sekarang kita pindah ke momentum yang ini. Jadi power MA50 saat berada di re-entry dari momentum ya. Di time frame keduanya itu akan sangat bagus akurasinya masih. Coba turun ke H1. Nah, di sini kan tidak ada setup nih. Nah, di sini ini tidak ada setup. Reject MA50 juga nggak ada, ekstrim tidak ada di sini. Rejectnya nggak ada, ekstrim tidak ada. Nah, saat seperti inilah kita bisa turun ke M30. M30 sebagai time frame pembantu daripada H1. Kita akan coba lihat apa yang terjadi di M30 nih. Ada kan reject MA50-nya. Berarti ini bisa kita ambil. Dan kita tinggal turun satu time frame di time frame M15. Kita akan coba lihat di time frame M15. Kita akan mencari CSAK untuk buy. Nah, ini tadi ya. Nah, berarti rejectnya tadi di area sini. Berarti kita bisa buy itu di wilayah ini. Nah, di sini kita bisa buy dan harga naik. Nah, jadi seperti itu Mas. Kita kembali ke H4. Ini materi dari EMA50 ya. EMA50 di re-entry momentum. Ada satu lagi nih re-entry dari momentum buy. Time frame H4. Nah, jadi time frame yang saya rekomendasikan itu time frame H4 ya, Mas. Karena sangat mudah untuk memvalidkannya. Kalau saya sih sedapatnya ya, terkadang juga nggak ada setup sih di H4. Ini re-entry dari momentum buy ini. Kita akan coba lihat di H1-nya seperti apa. Konfirmasi di time frame ketiga itu hanya CSAK ya, jika memakai teknik ini. Nah ini, kalau sudah ada reject MA50 di area ataupun di time frame kedua di sini, ini nggak usah turun ke M30. Ya udah di sini aja. Berarti di sini kan sudah ada reject nih di sini. Harga tertahan di area MA50. Berarti kita tinggal turun time frame di time frame M15. Kita mencari CSAK lalu entry buy. Nah, di sini. Berarti konfirmasinya itu di sini. Nah, di sini ya. Di sini buy dan harga naik. Coba kita akan tandain untuk zona buy-nya. Lah, mana tadi coy? Nggak ada nih. Nah, di sini zona buy-nya dan harga naik.
Jadi untuk materi reject MA50 itu paling bagus dia di area re-entry momentum. Dan yang bagus untuk time frame-nya itu adalah time frame H4 ya. Ini time frame yang saya rekomendasikan karena untuk memvalidkannya kita bisa memakai dua time frame, yaitu H1. Jika tidak ada setup, kita bisa lihat setup di M30. Nah, kalau jumpa pola yang seperti ini tadi, itu nggak usah ragu untuk entry masih. Ingat, loss pasti akan ada. Jadi trading itu nggak ada yang nggak loss ya. Loss pasti akan tetap ada. Namun saat kita sudah mematuhi rule yang sudah kita tetapkan, loss pun kita tidak terlalu sakit hati karena kita sudah disiplin dengan rule. Ini ada beberapa re-entry momentum dan setupnya lengkap ataupun sudah terpenuhi persyaratannya. Di sini semuanya berhasil dari re-entry-nya. Apakah ada gagal masih? Kegagalan ada, namun jika dibandingkan dengan profitnya masih banyak profitnya masih. Nah, jadi seperti itu untuk materi dari reject MA50 ataupun power MA50 di area re-entry momentum. Nah, jadi inilah materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masing semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.